Tunanganku ternyata penipu, bagian 23. Aldo berhenti sejenak, melihat ke arah meja makan dan juga wanita yang sedang berdiri di sana. Wanita itu tersenyum begitu manis kepadanya. Aldo berusaha untuk membalas senyuman itu, meskipun senyumnya terkesan dipaksakan. Tapi Aldo ingin senyumnya itu terlihat sebaik mungkin di depan Nana. "Kamu sarapan saja sendiri. Aku sudah buru-buru karena Pak Bagas meminta aku untuk berangkat sekarang juga," ucap Aldo sambil berjalan cepat keluar dari rumah. Nana hanya melihat punggung suaminya dengan perasaan sedih. Dia tahu jika masih butuh waktu bagi Aldo untuk bisa sepenuhnya menerima dia kembali. Dia mengakui jika kesalahan yang dia lakukan memang sangat berat. Siapapun akan butuh waktu untuk kembali normal seperti semula. "Maafkan aku, Nana. Aku masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka yang sudah kau torehkan di hatiku," gumam Aldo. Kemudian dia pun berangkat menuju ke rumah Pak Bagas yang sekarang sedang menunggunya. Sylvie sengaja datang ke kantor papanya karena dia harus membicarakan mengenai kepastian kapan transaksi pembelian hotel yang di Semarang akan dilaksanakan. Tentu saja, Sylvie sudah tidak sabar ingin secepatnya transaksi ini dilakukan karena dia memang sudah melihat langsung hotelnya. Meskipun papanya memasrahkan keputusan itu kepadanya, tetapi sebagai anak sekaligus sebagai bawahan Pak Bagas, dia tetap harus meminta persetujuan papanya. "Kapan Papa akan membayar hotel itu? Kita kan sudah mendapatkan dukungan dari rekan-rekan lainnya," tanya Sylvie setelah bertemu papanya di ruang kerjanya. "Nanti kita atur waktunya. Papa akan menyiapkan dulu dokumen-dokumen yang akan diperlukan saat transaksi nanti," jawab Pak Bagas. Dia memang selalu mendukung putri tunggalnya itu. Apalagi kemampuan putrinya itu sudah terbukti dalam mengelola bisnis hotel yang baru dibelinya beberapa waktu lalu. "Randy tadi telepon aku. Katanya pemilik hotel meminta kepastian. Karena kalau tidak, dia akan menjualnya kepada peminat yang lain," ucap Sylvie penuh penekanan. Dia sendiri sangat yakin kalau hotel itu mempunyai prospek yang bagus ke depannya, karena dia memang sudah melihat sendiri hotel itu saat dia dan Aldo datang ke Semarang. Aldo yang juga sedang berada di ruangan Pak Bagas tentu saja mendengar semua pembicaraan mereka. Aldo jadi teringat dengan ucapan Randy yang secara tidak sengaja dia dengar saat di Semarang. Ucapan Randy kepada temannya yang ternyata sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada Pak Bagas. Waktu itu Aldo memang sengaja tidak memberitahukan langsung kejadian itu kepada Sylvie dan Pak Bagas karena dia ingin memastikan kebenaran itu dan juga ingin tahu lebih banyak tentang rencana Randy itu. Aldo tidak ingin gegabah untuk langsung menyampaikan apa yang sudah didengarnya. Setidaknya dia masih mencoba untuk berpikir positif karena dia tahu Randy itu tunangan Sylvie dan juga putra dari rekan kerja Pak Bagas. Jadi Aldo beranggapan tidak mungkin Randy akan melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka. "Sebelumnya saya minta maaf Pak Bagas dan Bu Sylvie.
Dulu waktu saya dan juga Bu Silvi pergi ke Semarang, secara tidak sengaja saya mendengar pembicaraan Pak Randy bersama dengan seorang di telepon. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menipu Pak Bagas mengenai hotel itu. Sekali lagi, saya minta maaf karena baru hari ini saya mengatakannya pada Bapak. Akhirnya Aldo menyampaikan juga apa yang diketahuinya tentang rencana jahat Randy. Pak Bagas dan Silvi terkejut. Mereka berdua tidak menyangka jika Randy bisa tega berbuat seperti itu. Mungkin Mas Aldo salah dengar. Tidak mungkin kalau Mas Randy melakukan ini. Mas Randy itu kan tunanganku dan calon menantu Papa. Bagaimana bisa dia akan menipu dan menjebak kita? Silvi tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aldo barusan. Tapi itu kenyataannya. Bu Silvi ingat kan waktu saya dan juga Pak Randy sama-sama pergi ke toilet? Disitulah saya mendengar obrolan Pak Randy dengan temannya. Pak Randy mengatakan jika temannya harus berpura-pura menjadi pemilik hotel itu saat nanti bertemu dengan Bu Silvi. Itulah yang saya dengar dari obrolan Pak Randy juga temannya. Aldo meyakinkan Silvi jika apa yang didengarnya waktu itu sama sekali tidak salah. Kenapa kamu baru menceritakannya sekarang, Aldo? Setelah sudah berjalan sejauh ini, kenapa tidak setelah kamu kembali dari Semarang? Setidaknya kan kita ada alasan untuk menolak dan mencari tahu lebih lanjut lagi. Pak Bagas menyalahkan Aldo karena baru sekarang dia menceritakan mengenai rencana kejahatan yang akan dilakukan oleh Randy. Maafkan saya, Pak. Waktu itu memang saya berusaha untuk tidak percaya bahwa apa yang saya dengar itu salah. Ditambah lagi, akhir-akhir ini saya sedang tidak fokus karena sedang ada masalah dengan istri. Aldo merasa menyesal karena dia baru hari ini memberitahukan Pak Bagas dan juga Silvi. Pak Bagas menjadi bingung dan juga dilema. Pasalnya Randy itu adalah tunangan dari Silvi, dan itu artinya Randy adalah calon menantu Pak Bagas. Antara ayahnya Randy yaitu Pak Herman dan juga Pak Bagas adalah sahabat karib, sehingga Pak Bagas masih belum benar-benar menerima informasi yang diberikan oleh Aldo. Tapi Aldo juga tidak mungkin berbohong mengenai apa yang dia ketahui. Baiklah, untuk membuktikan apa yang baru saja Aldo katakan, kita akan tetap berpura-pura melanjutkan rencana pembelian hotel yang ada di Semarang itu. Anggap saja kita tidak tahu mengenai rencana Randy. Kita atur siasat untuk menjebak Randy beserta komplotannya itu. Akhirnya Pak Bagas pun memutuskan agar tetap melanjutkan rencana itu. Jika dibatalkan secara mendadak, tentu saja Randy akan curiga, dan Pak Bagas gagal untuk membuktikan jika calon menantunya berniat berbuat curang kepadanya. Jadi hanya inilah yang bisa dilakukan oleh Pak Bagas, juga Aldo, serta Silvi tanpa memberitahu yang lainnya. Tentu saja Silvi merasa shock mengetahui kenyataan itu. Meskipun belum pasti kebenarannya, tapi tetap saja pengakuan Aldo membuat hatinya resah. Dia kecewa dengan Randy tunangannya itu. Kalau ternyata itu benar, alangkah jahatnya Mas Randy. Padahal aku sudah memaafkan kesalahan yang pernah dilakukannya selama kita menjalin hubungan. Kalau begitu, aku kembali saja ke kantor ya, Pak. Silvi pamitan pada Pak Bagas karena dia ingin menenangkan diri dengan kembali pulang ke kantornya. Pak Bagas pun menganggukkan kepalanya. Dia juga masih belum percaya. Tapi untuk membuktikannya, maka rencana ini pun diputuskan olehnya. Maaf Pak Bagas, saya juga izin mengantar Bu Silvi ke kantornya.
Saya khawatir sama Bu Silvi jika dia menyetir mobil sendiri dengan suasana hatinya yang sedang sedih. Aldo menyampaikan niatnya pada Pak Bagas dan berinisiatif untuk mengantar Silvi. Ya, itu lebih bagus. Cepat kamu antar dia ke kantornya. Pak Bagas pun mengizinkan Aldo untuk mengantar Silvi kembali ke kantornya. Silvi berjalan lunglai menuju parkiran. Dia masih belum percaya mengenai kebenaran tentang calon suaminya yang ternyata berencana berbuat jahat pada keluarganya. Tapi Silvi juga tidak mungkin menyaksikan keterangan Aldo yang jelas-jelas pria itu memang ikut dengannya ke Semarang untuk melihat hotel tersebut. Non, biar saya antar ke kantor. Suasana hati Non Silvi sedang tidak baik. Bisa bahaya kalau nyetir sendiri. Aldo meminta kunci mobil kepada Silvi. Wanita itu pun menganggukkan kepalanya dan memberikan kunci mobilnya kepada Aldo. Aldo kemudian membuka pintu untuk Silvi. Setelah itu, dia pun masuk dan duduk di balik kemudi. Aldo meninggalkan kantor Pak Bagas menggunakan mobil Silvi untuk mengantarkan wanita itu kembali ke kantornya. Aldo seakan ikut merasakan kesedihan yang sekarang sedang dialami oleh Silvi. Bagaimana tidak sedih dan kecewa? Randy yang merupakan calon suami Silvi tega-teganya berniat jahat pada keluarganya Silvi.